Adapun bunyi hukum Newton 2, yaitu percepatan yang terjadi karena perubahan dari kecepatan pada suatu benda akan sebanding dengan resultan gaya atau jumlah gaya yang bekerja pada benda tersebut dan akan berbanding terbalik dengan massa benda. Next. Sejarah. Adapun sejarah dari hukum Newton 2, yaitu pertama pemikiran pertama yang Newton gunakan sebagai dasar hukum Newton adalah dinamika versi Aristoteles. Aristoteles menjelaskan jika suatu benda yang bergerak ke bawah akan dipercepat secara proporsional sesuai berat benda. Yang dua itu dinamika Aristoteles ini akan menjadi dasar dalam hukum kedua Newton. Namun dinamika Aristoteles tidak bisa buktikan beberapa fenomena yang membuat banyak ilmuwan mempertanyakannya. Seorang ilmuwan penganut heliosentris bernama Galileo membuktikan kebenaran dinamika ini dengan cara menjatuhkan dua benda dengan berat berbeda dari atas menara Pisa. Next. Yaitu Newton meringkas dan menjadikan hukum inersia ini sebagai dasar dari hukum pertama Newton. Kesempurnaan yang dilakukan Descartes melalui hukum alamnya pada fenomena Galileo menyebabkan Newton menjadikan sebagai dasar dari hukum ketiga Newton. Ketiga Newton ini menjadi dasar dari mekanik klasik selama beberapa abad. Hukum kedua, perubahan dari gerak selalu berbanding lurus terhadap gaya yang diproduksi atau bekerja dan memiliki arah yang sama dengan garis normal dari titik singgung gaya dan benda. Next. Adapun penemuan dari hukum Newton 2, yaitu hukum gerak ini pertama dirangkum oleh Isaac Newton dalam karyanya Philosophiae Naturalis Principia Mathematica. Pertama kali diterbitkan pada tanggal 5 bulan Juli 1987. Next. Slide 14. Adapun rumus dari hukum Newton 2, F sama dengan M kali A, yaitu keterangannya M adalah gaya, satuannya Newton, M adalah massa benda, satuannya kilogram, dan A adalah percepatan, satuannya meter per sekon kuadrat. Baiklah, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Dwi. Selanjutnya bagian penutup, saya akan memaparkan materi ini. Ringkasan atas penjelasan materi yang sudah disebutkan ataupun dijelaskan oleh teman saya sebelumnya, yaitu Isaac Newton, penemu dari hukum Newton ke-287 yang berbunyi suatu benda akan sebanding dengan area benda tersebut dan akan berbanding terbalik dengan massa benda dengan persamaan sigma F sama dengan M dikali A. Next slide. Adapun kesimpulan dari materi yang sudah dipaparkan, yang pertama itu hukum kedua
Perubahan dari gerak selalu berbanding lurus terhadap gaya yang diproduksi atau bekerja dan memiliki area yang sama dengan garis normal dari titik singgung gaya dan benda. Next. Ada tujuan sebelumnya yaitu untuk mengidentifikasi penerapan hukum Newton dalam kehidupan sehari-hari. Kesimpulannya itu ketika sedang menarik sebuah kursi dari satu titik ke titik lainnya, gaya tarik yang kamu kasih ke kursi akan sebanding dengan nilai percepatan benda yang berdampak terhadap benda tersebut. Namun, jika kamu memberi gaya tariknya kecil, maka percepatannya akan kecil. Jadinya benda tersebut akan minim bergerak dan tidak peduli masanya besar atau kecil. Penerapan lainnya ketika kamu mengiring bola pada saat bermain sepak bola, gaya yang kamu berikan ke bola akan sebanding dengan percepatan bola tersebut. Berikutnya, sampai di sini hasil materi yang kami sampaikan. Adapun beberapa latihan ataupun soal yang sudah kami paparkan, bila ada teman-teman yang ingin menjawab, dipersilahkan. Baiklah, sebelum menunggu jawaban ataupun ada teman kita yang ingin menjawab pertanyaan yang saya paparkan pada slide, teman-teman yang lainnya dipersilakan untuk memberi pertanyaan kepada kelompok kami. Izin menjawab soal latihan, Mika. Oke, kepada Saudara Sidik dipersilakan. Yang untuk soal latihannya, jawabannya 29,3 meter per sekon. Iya, benar. 29 meter per sekon diubah sama dengan 104 km per jam. Terima kasih kepada Saudara Sidik. Iya, sama-sama, Mika. Selanjutnya ada soal kedua. Coba tadi diulang Mika jawabannya. Dalam satuan kilometer per jam, jawaban Sidik tadi benar 29 meter per sekon, diubah ke kilometer per jam itu 104 km per jam. Oke, Mik. Makasih, Mik. Oke. Slide selanjutnya, Sidik. Kembali diingatkan teman-teman dan abang kakak semuanya, yang mau menjawab, adapun yang ingin bertanya dipersilakan. Izin bertanya, Mika. Izin bertanya. Izin bertanya. Izin bertanya. Baik, kepada Saudari Eka dipersilakan. Pada hukum Newton 2, adakah hubungannya dengan
GLBB atau Gerak Lulus Berubah Beraturan? Jika iya, tolong jelaskan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya, Izin bertanya. dipersilakan kepada Saudari Agnes. Baik, sebelumnya Saudari terima kasih kepada kelompok 3. Saya ingin bertanya, ada di slide 17. Apakah boleh dibuka? Baik, di sini kan di situ ada tadi dikatakan, namun jika kamu memberi gaya tariknya kecil, maka percepatannya akan kecil. Jadinya benda tersebut akan minim bergerak dan tidak peduli masanya besar atau kecil. Di kata tidak peduli masanya besar atau kecil, seakan tidak ada hubungan antara gaya, percepatan, dan masanya tersebut. Apakah memang benar begitu, tidak ada hubungannya, atau bagaimana gitu? Karena yang kita tahu rumusnya kan sigma F sama dengan massa kali percepatan gitu. Terima kasih. Mohon maaf sebelumnya, Miss, boleh tolong diulang. Suaranya macet-macet. Iya, mohon maaf. Pertanyaan saya, di slide 17 ini kan ada kata tidak peduli masanya besar atau kecil. Jadi itu dia seakan tidak ada hubungan antara besar gaya, percepatan, dan masanya. Yang ingin saya tanyakan, apakah benar demikian atau bagaimana yang sebenarnya gitu. Terima kasih. Belum jelas dengarnya, Nis. Boleh tolong dicatat, diketik di room chat. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ada lagi teman-teman yang ingin bertanya? Izin Dipersilakan. bertanya. Izin bertanya. Boleh tolong diulang. Siapa tadi? Nggak nampak namanya. Izin bertanya. Izin bertanya. Izin bertanya. Baik, kepada Saudara Sidik dipersilakan. Izin bertanya kepada kelompok 3 tentang hukum Newton kedua. Bagaimana bila pada hukum kedua Newton ini benda bergerak tetapi masanya berubah? Apakah rumus yang dipakai tetap sama atau tidak? Mohon dijelaskan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Sidik. Selanjutnya dipersilakan kepada Saudari Putri ingin memberikan pertanyaannya. Izin bertanya kepada kelompok 3. Pertanyaan saya, menurut hukum Newton ketiga, yaitu F aksis sama dengan F reaksi. Maka dari gaya gravitasi itu mana F aksinya dan F reaksinya. Dan jika kalau hukum Newton ketiga ini tidak berlaku di bumi, apa yang akan terjadi? Terima kasih. Mohon maaf sebelumnya kepada Saudari Putri.
kami membahas materi terkait hukum Newton kedua, aksi dan ekspresi hukum Newton ketiga. Maaf, begitu. Ya, saya ingin bertanya pada moderator. Baik, pertanyaan terakhir diberikan kepada Saudara Bekam. Saudara Bekam, silakan. Ya, Bang Sidi, tolong tadi pas hukum kedua Newton, Bang Sidi. Slide-nya, Bang Dik. Yang bagian ini. Ya, oke Bang Dik, oke Bang. Ya, pada hukum kedua Newton ini, apa saja yang dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari? Terima kasih untuk kelompok 3. Oke Bang Dik, makasih Bang Dik. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Bekam. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Saudara Bekam. Boleh ditampilkan slide-nya, Sidik, pada slide ke-17. Pada slide ini, kami mengambil contoh aplikasi dalam kehidupan sehari-hari ketika sedang menarik sebuah kursi dari satu titik ke titik lainnya. Gaya tarik yang kamu kasih kursi akan sebanding dengan nilai percepatan benda yang berdampak terhadap pergerakan benda tersebut. Namun, jika kamu memberi gaya tariknya kecil, maka percepatannya akan kecil. Jadi, benda tersebut akan minim bergerak dan tidak peduli masanya besar atau kecil. Contohnya kedua, dalam kehidupan sehari-hari, saat mengiring bola dalam sepak bola, gaya yang kamu berikan ke bola akan sebanding dengan kecepatan bola tersebut. Apakah Saudara Bekam dapat menerima jawabannya? Oke, makasih Mika. Oke. Untuk jawaban pertanyaan berikutnya kami diskusikan dulu. Izin menjawab moderator. Baik, kepada Saudara Ronald dipersilahkan. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Eka ya, yang pertanyaan yang pertama terkait dengan hubungan GLBB dengan hukum Newton 2. Apakah benar? Benar. Baik, di sini saya akan menjawab apakah ada hubungannya atau tidak. Itu sudah jelas ada hubungannya. Kan GLBB itu adalah gerak lurus berubah beraturan, maupun GLB gerak lurus beraturan. Nah, kita ambil contoh itu terkait dengan kita berkendara. Jadi kalau misalnya nih kita memijak pedal gas pada mobil itu tidak konsisten dengan kecepatannya tidak rata, berarti itu berpengaruh kepada kecepatan mobilnya sendiri. Nah, gitu. Jadi kalau misalnya kita pijak pedal remnya itu perlahan itu ke keras, berarti sesuai dengan kecepatan yang dihasilkan oleh mobilnya. Berarti GLBB gerak lurus berubah beraturan yang tadinya pelan menjadi cepat. Nah, kalau misalnya kita pijak pedal ram gasnya itu konsisten nilainya segitu dan tekanan kita segitu memijak pedal gasnya, berarti kecepatan mobilnya itu GLB gerak lurus beraturan, jadi tidak ada perubahan dalam percepatannya maupun perlambatan terhadap kecepatan mobilnya. Nah, itu yang bisa saya jawab terkait dengan pertanyaan saudari Eka. Terima kasih moderator. Baik, terima kasih kepada teman kami Saudara Ronald. Apakah Saudara Eka dapat menerima jawaban dari Saudara Ronald?
Saya dapat menerima jawaban dari Saudara Ronald. Terima kasih. Izin menjawab lagi moderator. Izin menjawab moderator. Baik, persilakan. Izin saya ingin menjawab pertanyaan dari Saudari Agnes ya, yang pertanyaan kedua, di mana terkait dengan kata tidak peduli terhadap rumus dari hukum Newton 2. Apakah benar? Iya. Benar. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Agnes. Kata tidak peduli itu terkait dari benda yang ditarik. Saya ambil contoh, ketika kita menarik sebuah benda, berarti kita yang menentukan kecepatan benda itu mau gimana. Apakah kita tarik pelan, apakah kita tarik kencang, itu di kitanya penentu kecepatan sebuah bendanya. Jadi yang kata tidak peduli itu yaitu pada benda yang kita tarik. Jadi kecepatan dari si bendanya itu ditentukan dari gayanya kita. Jadi kalau misalnya bendanya berat, berarti di gayanya kita yang berubah. Jadi semakin keras kita menariknya. Kalau misalnya di bebannya ataupun di masanya si benda itu ringan, berarti tergantung kitanya. Belum tentu ringan si bendanya itu percepatannya kencang, atau belum tentu bebannya ketika bebannya berat besar si bebannya itu si bendanya itu maka kecepatannya pelan. Itu bukan di si bendanya, di pada gaya si penariknya. Jadi semua tergantung pada gaya si penarik. Jadi makanya dikatakan tidak peduli pada masanya itu terhadap si benda. Nah, jadi bukan berarti yang saya katakan tadi ketika kecil massa bendanya maka kecepatan benda itu kencang, bukan. Ini kan gaya tarik, bukan dari si bendanya sendiri yang mengeluarkan sebuah gaya. Nah, makanya pada kalimat itu kata tidak peduli terhadap si bendanya. Nah, makanya kesimpulannya itu terhadap penentu kecepatan si bendanya itu terhadap si penariknya, si pemberi gaya. Gitu. Itu yang bisa saya dapat sampaikan untuk menjawab pertanyaan Saudari Agnes. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Izin menanggapi pernyataan Ronald bisa? Bisa, dipersilakan. Jadi, apakah gaya yang kita berikan kepada suatu benda diterima 100% oleh benda tersebut? Izin menanggapi kembali moderator. Nah, tadi pertanyaan Saudara Rivaldo, apakah gaya yang kita berikan diterima 100% terhadap si benda? Mungkin kalau dari saya itu lebih kepada gaya yang kita beri itu secara langsung atau misalnya ada melalui benda. Contoh misalnya terkait dari kita menarik sebuah benda, tapi kita menggunakan karet. Nah, jadi tergantung daripada yang bisa saya katakan tidak melalui apapun. Jadi misalnya kalau dari terkait karet kan itu melalui sebuah benda, kita menarik benda itu. Nah, tapi kalau misalnya dari kita sendiri, berarti dari saya mungkin itu 100% dapat diterima oleh si bendanya. Gitu. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Apakah Saudara Rivaldo Pak menerima pernyataan tersebut? Jadi, ya baik, saya terima. Saya ingin bertanya lagi. Apabila kita ambil contoh, apakah ada hambatan atau gaya yang mendukung dari percepatan benda apabila kita beri gaya? Contoh kita mendorong lemari, ya dari lantainya apakah dia licin atau
kasar gitu kan, dia apakah mempengaruhi gitu? Apakah ada gaya lain yang mempengaruhi? Baik, izin saya menanggapi kembali. Eh, itu sebuah kepastian bahwasannya terkait dengan struktur dasar, misalnya pada lantai, itu sangat mempengaruhi hasil percepatan terhadap dari gaya yang kita berikan. Itu sebuah kepastian, dikarenakan kalau misalnya lantainya licin, berarti kan gaya gesek 0. Nah, ketika gaya gesek 0 itu pada lantainya licin, berarti sangat mempengaruhi gaya percepatan si bendanya itu semakin cepat. Nah, misalnya kita memberikan gaya yang sama nih, contoh misalnya pada gaya geseknya yang pada struktur lantai yang tidak rata dengan struktur lantai yang bisa dikatakan rata dan licin, itu ketika kita memberikan sama-sama besar gaya yang kita berikan terhadap dua benda itu pada lantai yang berbeda, bendanya sama, beratnya sama, hanya berbeda dengan struktur lantainya, itu sangat berbeda. Walaupun kita memberikan gayanya sama, dikarenakan pada gaya gesek itu mempengaruhi percepatan si gerak bendanya. Tetapi kalau misalnya lantainya licin, berarti itu gaya geseknya 0. Berarti dia membantu dalam percepatan dari gaya yang kita berikan. Itu sih yang bisa saya tanggapi. Apakah ada gaya lain yang dapat mempengaruhi? Maksudnya selain dari gaya gesek tadi ya? Iya, Mika. Izin menanggapi dari pernyataan Rivaldo. Baik, dipersilakan. Ya, yang gaya yang lain berpengaruh yaitu gaya berat benda, di mana jika benda didorong maka harus ada gaya bebannya gitu. Terima kasih. Dan ada beban yang mempengaruhi itu. Terima kasih. Apakah dapat diterima, Saudara Rival? Baik, terima kasih. Baiklah, untuk jawaban dari pertanyaan terakhir dari Saudara Sidik. Apakah ada perubahan bila masanya berubah gitu kan? Dalam definisi hukum Newton kedua, itu memang massa sangat berpengaruh. Berkaitan dengan kondisi benda yang bergerak dalam keadaan massa benda dan gaya yang ada pada benda tersebut juga diperhitungkan. Ini menunjukkan percepatan benda akan berbanding lurus dengan gaya total yang bekerja pada benda tersebut, sedangkan massa akan berbanding terbalik dengan percepatan benda. Jadi perubahan pada massa itu sangat berpengaruh. Apakah dapat diterima oleh Sidik? Baik, terima kasih atas jawabannya, Mika. Baiklah, terima kasih. Jika tidak ada yang ingin menjawab lagi pertanyaan dari latihan kedua, sampai di sini materi yang kelompok 3 sampaikan.